Shalom semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, welcome home. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Hari ini saya menyampaikan pesan pemimpin dengan judul Extra Mile. Keberhasilan adalah melakukan extra mile. Extra mile itu memberikan hasil yang lebih daripada yang diharapkan. Orang yang melakukan extra mile selalu selangkah lebih maju dibanding yang lainnya. Ketika kebanyakan orang-orang melakukan standar pekerjaan, mengikuti arus, mereka justru berpikir secara detail dan memberikan hasil yang terbaik. Jauh sebelum orang-orang dunia mengatakan istilah extra mile, Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita apa itu extra mile. Saya bacakan dalam Matius 5 ayat 41. Berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Dalam konteks cerita pada masa itu, orang Yahudi bekerja sebagai pengangkat ransel peralatan perang kepada orang-orang Romawi. Mereka membawa peralatan itu untuk melayani tentara. Berat ransel itu kurang lebih 50 kilo dan mereka mengikuti tentara itu berjalan 1 mile. 1 mile itu kurang lebih 1,5 kilo. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Namun perintahnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah beri mereka lebih daripada yang diharapkan. Saya percaya perintah untuk extra mile di sini bukan hanya konteks secara karakter, tetapi termasuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika kita menjual produk, jangan hanya berpikir barang itu bisa terjual, tapi pikirkanlah bagaimana purna jualnya atau menanyakan kepada konsumen tentang kepuasan produk tersebut. Melakukan extra mile tidak selalu mudah, perlu energi yang tidak sedikit, mungkin banyak. Namun ketahuilah, cara ini membuat orang-orang extra mile selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk keberhasilan itu? Yang pertama, sediakan waktu, sediakan usaha yang ekstra. Sebuah usaha ekstra akan memberikan kemajuan atas apapun yang Anda kerjakan. Hal yang membedakan sebuah pekerjaan yang biasa dan luar biasa adalah usaha yang ekstra yang kita berikan. 4 minggu yang lalu saya berbelanja kebutuhan proyek. Saya saat itu perlu peralatan listrik. Di situ ada lampu, ada kabel, ada panel dan lain-lainnya. Saya mampir ke satu toko. Toko itu tidak besar, 2x2. Setahu saya toko ini hanya menjual peralatan lampu. Tapi ketika saya sodorkan list kebutuhan proyek saya, mereka mencatat dan memberikan harga kepada saya dan mereka berkata, kita bisa sediakan semua list ini, Pak. Saya sempat terkejut dengan toko kecil itu. Dia bisa menyediakan, tapi artinya dia memberikan lebih daripada yang saya harapkan, termasuk bonus ongkos kirim yang gratis. Yang kedua, waktu yang ekstra. Perbedaan antara orang yang berhasil dan mereka yang gagal adalah orang yang berhasil memberikan waktu lebih banyak apa yang mereka sedang kerjakan. Memberikan waktu yang lebih banyak, yang ekstra, ini menuntut kesabaran dan komitmen kita. Yang ketiga, perubahan yang ekstra. Kehidupan selalu menuntut perubahan. Jika Anda tidak bersedia berubah, Anda akan tertinggal. Anda perlu terbuka dengan perubahan. Perubahan itu akan menghasilkan baik atau tidaknya
jika kita tahu dengan jelas apa yang perlu dirubah. Ada 3 jenis perubahan yang saya maksud. Jangan lakukan hal-hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Dapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal-hal yang baru. Jangan menunggu sebuah tanda untuk berubah, mulailah berubah sesudah Anda merasa perlu adanya perubahan. Jangan menganggap perubahan sebagai sesuatu yang menyakitkan yang harus dilakukan. Anggaplah hal itu sesuatu yang bisa menolong, yang bisa kita lakukan. Contoh hari-hari ini sedang ada virus. Pemerintah mewajibkan kita memakai masker. Lebih baik lagi memakai face shield. Memang kurang nyaman. Tapi dengan kita memakai semuanya itu mengurangi penularan dari COVID-19. Itulah perubahan, new normal. Bukan normal seperti dulu. Dan yang terlebih lagi sekarang, berbelanjalah apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan. Kita harus berhemat. Setiap hal yang Anda lakukan dengan ekstra akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mari kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melakukan tanggung jawab kita dengan extra mile seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan masih ada untuk melindungi kami. Kami berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukan yang terbaik. Setiap tanggung jawab yang kami terima seperti apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kesehatan yang sempurna dari ujung kepala sampai telapak kaki sempurna. Berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Hikmat-Mu tercurah kepada mereka untuk mereka mampu mengetahui dan melakukan segala perintah. Dalam nama Yesus. Amin.